Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pasti kita sudah tidak asing lagi ya mengenai barang kiriman. Mungkin ada di antara kita yang mungkin setiap hari ya di rumahnya selalu ada teriakan paket, paket seperti itu. Bukan paket Asyap ya, tapi paket, paket kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita ketahui mengenai barang kiriman dan kira-kira apa sih yang harus kita waspadai mengenai barang kiriman? Yuk, mari kita sama-sama kita bahas di sini ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Neti, Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan, Bang Mito, dan teman-teman sekalian yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar kita semua pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu senantiasa ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dalam segala hal tentunya yang kita harapkan. Tidak hanya sehat fisik kita saja, tapi juga sehat finansial, emosional, spiritual, mental, rumah tangga, dan sehat-sehat dalam segala hal lainnya tentu yang kita harapkan. Amin. Baik, merupakan suatu kebanggaan ya bagi kami bisa bertemu dengan teman-teman dari Kemenq-Prem ya, nama resminya ya. Betul atau tidak ya? Kemenq. Siap. Kalau di Bea Cukai kan Bravo, Pajak Kering, DJPB, HIDJPB. Kalau Kemenq 134 ini berarti Kemenq-Prem ya nama formalnya ya, nama resminya. Betul, Pak. Ya baik. Perkenalkan, saya Endar Darmindra, tim leader dari Bravo Bea Cukai 15225. Saya izin untuk melakukan screen sharing terlebih dahulu ya. Untuk tampilan apakah sudah bisa terlihat semua ya di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah. Ya, Sudah, baik. Pak. Sudah, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, ya baik. Perkenalkan, nama saya Endar Darmindra, saya adalah tim leader dari Bravo Bea Cukai 15225. Kita ya sebagai penggawa kontak center tentu dituntut untuk melek terhadap teknologi. Dulu ya, Pak ya? Iya. Udah sebetulnya. Iya. Oh, udah Bisa dilihat di sini ada sebuah QR code yang kalau aplikasi Facebook Messenger dahulu tuh bisa di-scan, nanti akan terhubung ke profil Facebook yang saya miliki. Karena kan untuk anak-anak zaman sekarang kan kenal doang, mutualan kagak, kira-kira gitu ya. Ini kira-kira kalau teman-teman semua mau mutualan nanti bisa dilihat profil Facebook saya kira-kira seperti ini. Yang mau saya bagikan kepada teman-teman adalah saya pada tahun 2014 diminta bersama teman-teman untuk membangun dan menginisiasi Bravo Bea Cukai, karena Bravo Bea Cukai itu berdiri pada 1 Oktober 2014. Menjadi bagian dari Bravo Bea Cukai Kontak Center, kita semua ya, saya yakin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Kita itu belajar suatu konsep penting dalam hidup ini, yakni adalah konsep kindness bumerang. Yakni tadi Ibu udah sempat menyampaikan sebelumnya, yaitu adalah ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya secara tidak langsung kita itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-7. Nah, konsep kindness bumerang ini telah menjadi darah daging ataupun menjadi DNA bagi kami. Kami pun tidak hanya berbagi informasi terkait kepabeanan dan cukai di kantor saja, kami pun juga sering berbagi informasi di luar kepabeanan dan cukai, di luar kantor. Begitupun juga dalam kesempatan kali ini, kurang lebih dalam jangka waktu 3 jam ke depan, kami akan berbagi kebaikan bersama teman-teman dari Kemenq-Prem, kurang lebih dalam pemaparan kami dengan tema Bincang Bersama Bravo. Baik, untuk pembukaan ini kami akan coba angkat mengenai topik yang cukup sering ditanyakan oleh pengguna jasa di Bravo Bea Cukai, yakni adalah kita akan membahas mengenai barang kiriman. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pasti kita sudah tidak asing lagi ya mengenai barang kiriman. Mungkin ada di antara kita yang mungkin setiap hari ya di rumahnya selalu ada teriakan paket, paket seperti itu. Bukan paket Asyap ya, tapi paket, paket kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita ketahui mengenai barang kiriman dan kira-kira apa sih yang harus kita waspadai mengenai barang kiriman? Yuk, mari kita sama-sama kita bahas di sini ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, materi ini adalah materi yang sengaja kita recreate khusus buat Kemenq-Prem ini. Jadi materi ini adalah materi-materi yang bersifat FAQ sebenarnya. FAQ yang kita materikan. Biar apa? Biar penyampaiannya bisa lebih jauh sederhana dan bisa jauh lebih mengena. Karena saya lihat di sini teman-teman juga ada yang
masih di kantor, tapi ada juga yang sedang di aula ya. Semoga bisa tersampaikan dengan baik ya pemaparan yang akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Baik, untuk mengenai barang kiriman, kita harus berbicara mengenai historisnya terlebih dahulu. Hal ini sering ditanyakan teman-teman kepada kami di Bravo Bea Cukai. Banyak yang bertanya, Pak, bukankah pembebasannya 100 US dollar ya? Pak, bukankah pembebasannya 75 US dollar ya? Jadi kami sampaikan bahwasanya memang peraturannya tersebut sangat dinamis dan bergerak. Dahulu di PMK 188 tahun 2010 bahkan de minimis. Kalau teman-teman bingung ya dengan de minimis ya, saya mencoba menyampaikan dengan bahasa yang sederhana saja. De minimis itu sebenarnya adalah diskon atau suatu pembebasan sebenarnya terhadap suatu barang kiriman yang nantinya ketika nilainya masih dalam lingkup de minimis itu, maka akan bisa diberikan pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI. Kalau nanti ke depannya teman-teman sering dengar kata-kata PDRI, itu maksudnya adalah pajak dalam rangka impor. Pajak dalam rangka impor terkait bea dan cukai itu ataupun pajak internasional itu biasanya adalah PPN impor pasti 10%, karena PPN kita itu umumnya 10%. Kecuali PPN ekspor ya 0%, makanya dianggap PPN ekspor itu tidak ada seperti itu. Itu ada di Undang-Undang 42 tahun 2009 mengenai PPN. Lalu ada juga PPh pasal 22 impor yang dikenakan terhadap barang impor seperti itu. Jadi bedakan ya, nanti pasti ada pengguna jasa yang bertanya, Pak, kan kami udah dipotong PPh ya, PPh penghasilan pasal 21. Ini berbeda, ini bukan PPh penghasilan pasal 21, tapi adalah PPh pasal 22 impor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Kita balik ke materi. Jadi kalau untuk pembebasannya, diskonnya itu selalu bergerak dan berubah-ubah, teman-teman. Di tahun 2010 PMK 188 itu di pembebasannya atau de minimisnya ya, itu adalah 50 US dollar seperti itu. Dan pengenaan biaya masuk dan juga PDRI-nya itu adalah atas kelebihannya. Misal, ini singkat saja karena dia udah dicabut juga sih. Nanti kita fokus ke yang 199 saja. Misal saya beli barang nilainya adalah 75 US dollar, maka yang dikenakan adalah 25-nya. 75 dikurang 50. Sederhananya seperti itu. Tapi nanti kita akan fokus ke 199-nya saja. Tapi kenapa saya mengangkat ini biar kita tahu terlebih dahulu historisnya itu bagaimana dan biar bisa menjawab pertanyaan dari pengguna jasa. Pasti nanti ada yang belum tahu gitu. Pak, kok bukankah 100 US dollar? Pak, kok bukankah 75 US dollar? Pak, kok bukankah 50 US dollar? Kira-kira nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan kira-kira seperti itu. Jadi biar teman-teman tidak bingung bahwasanya sekarang itu ada di PMK 199 2019. Berlakunya adalah 30 Januari 2020 kemarin. Itu sekarang pembebasannya de minimisnya adalah turun menjadi 3 US dollar saja. Dan juga pembebasannya itu tidak lagi semuanya. Kalau dulu kan bea masuk bebas dan PDRI bebas. Sekarang bea masuknya saja. Jadi PDRI-nya masih kena, yakni adalah PPN impor. Nanti saya akan jelaskan pentarif-pentarifannya ya di slide-slide yang selanjutnya. Tapi yang teman-teman perlu ketahui adalah sekarang peraturannya adalah PMK 199 tahun 2019. Itu de minimisnya atau diskonnya adalah 3 US dollar. Dan sekarang bebasnya pun adalah untuk bea masuk saja. Nanti tetap dikenakan PPN impor. Kalau untuk yang sampai dengan 3 US dollar. Lengkapnya bagaimana layering-layeringnya nanti kita akan bahas di slide-slide yang selanjutnya. Sekarang kita tahu terlebih dahulu secara sederhana bahwasanya de minimisnya sekarang 3 US dollar. Kira-kira seperti itu ya. Ini adalah materi yang kami angkat dari FAQ yang kami sampaikan, tidak hanya pertanyaan dan jawaban saja, tapi kami bentuk menjadi sedemikian rupa menjadi sebuah materi. Ini materinya kami recreate, kalau teman-teman cari di direktorat teknisnya sekalipun tidak ada nih PPT ini. Ini PPT khusus yang kami sediakan untuk Kemenq Prime ya. Besar banget bahwasanya kami serius gitu terhadap acara ini, makanya kami bikin PPT secara khusus buat Kemenq Prime. Lalu yang kedua, setelah kita tahu ya historisnya ya, yang harus kita ketahui adalah mengenai layeringnya ataupun pembebanan biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya. Tadi saya sudah sempat nyinggung ya bahwasanya ada 3 layering atau 3 kelompok besar terkait perpajakan ya. Sederhananya adalah perpajakan saja biar teman-teman bisa mencerna dengan cepat seperti itu. Perpajakan terkait barang kiriman. Yang pertama tuh ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama tuh untuk semua barang yang nilainya maksimal itu 3 US dollar. Nilai barangnya ya atau FOB-nya atau harga barangnya. Sederhananya seperti itu. 3 US dollar. Itu biaya masuknya bebas tadi yang saya bilang. Bahwasanya sekarang yang bebas cuman biaya masuknya doang. Kalau dahulu kan
semua yang di bawah 50 US dollar misalnya PMK 188 itu ya, itu biaya masuknya bebas juga, PDRI-nya juga bebas juga. Sekarang peraturan yang baru itu PPN-nya tetap dikenakan. Jadi sederhananya sekarang semua barang kiriman nilainya berapapun itu ada pajaknya seperti itu. Untuk yang 3 US dollar itu pajaknya dikenakan hanya PPN saja 10%. PPh pasal 22 impornya tidak dipungut. Itu ada di mana? Ada di PMK 199 itu. Ada penjelasannya bahwasanya untuk PPh pasal 22 impor untuk barang sampai dengan nilai 3 US dollar itu tidak dikenakan atau tidak dipungut, kira-kira seperti itu. Lalu ada layering yang kedua teman-teman, yaitu layering atau kelompok barang dengan nilai di atas 3 US dollar, sederhananya 4 US dollar sampai 1.500 US dollar yang diajukan dengan CN. CN itu apa sih? Namanya adalah consignment note, yaitu adalah suatu perjanjian ya, kontraktual antara si pengirim sender dengan perusahaan jasa kiriman untuk mengirimkan sejumlah barang ke alamat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kira-kira itulah arti dari consignment note. Kalau teman-teman bingung ya, kalau kita datang misalnya ke JNE, ke Tiki, itu dapat resi. Nah, resinya itu adalah consignment note, suatu perjanjian atas pengiriman barang dari teman-teman kepada JNE untuk dikirim dengan harga sekian, lalu kira-kira sampai dalam jangka waktu sekian. Misalnya kan ada yes ya, yakin esok sampai, misalnya ada yang dalam jangka waktu hari itu, ataupun mungkin ada yang 3 hari kemudian, ataupun mungkin ada yang 7 hari kemudian. Kira-kira sederhananya consignment note itu seperti itu ya, biar kita mudah untuk memahaminya. Tadi kita udah masuk ke kelompok barang yang kedua. Kalau barangnya tersebut sampai dengan 1.500 US dollar, itu biaya masuknya flat teman-teman, 7,5%. Apa sih maksudnya flat itu? Jadi dapat kami sampaikan bahwasanya sebenarnya setiap barang itu memiliki tarifnya sendiri-sendiri. Misal saja tarif handphone dengan tarif laptop ataupun komputer, mungkin saja biaya masuknya itu berbeda-beda. Tapi di sini sekarang dikunci flat biar memudahkan pengguna jasa dalam hal untuk mengetahui kepastian kira-kira besaran pajaknya berapa sih, seperti itu. Jadi flat, mau barangnya apapun itu biaya masuknya flat ya, 7,5%. Nanti kecuali ada barang-barang tertentu yang tidak flat, tapi nanti kita akan jelaskan. Sekarang saya ingin jelaskan dulu kelompok yang kedua itu adalah biaya masuknya flat 7,5%, PPN-nya 10% dan PPh pasal 22 impornya tidak dipungut. Namun untuk barang-barang tertentu, kenapa barang-barang tertentu nanti akan dijelaskan di slide-slide yang selanjutnya ya, alasannya kenapa. Tapi pada intinya untuk barang-barang tertentu itu sederhananya adalah tas, koper, AS code 4202. Kalau teman-teman bingung apa itu AS code, sederhananya adalah kode barang secara internasional, sebenarnya seperti itu, kode barang secara internasional. Dan juga produk seperti tekstil, garment, kode AS 61 sampai 63, alas kaki 64, itu dia tidak kena tarif flat, tapi dia kena tarif MFN. Tadi MFN itu setiap barang itu sebenarnya punya tarifnya sendiri-sendiri dan tertuang di BTKI ya, buku tarif klasifikasi impor tahun 2017. Dasarnya itu ada di PMK 6 tahun 2017. Dan mungkin sekarang udah diubah-ubah, tapi intinya induknya tetap PMK 6 tahun 2017. Lalu masuk ke tarif yang ketiga, kelompok barang yang ketiga. Semua barang nilainya di atas 1.500 US dollar itu kena tarif MFN. Tadi termasuk juga barang-barang yang produk khusus tadi seperti tas, koper, tekstil, garment, alas kaki, sepatu itu kena tarif MFN. MFN itu apa? MFN itu adalah Most Favored Nation ya, atau suatu tarif biaya masuk yang berlaku secara internasional. Kira-kira sederhananya seperti itu, secara internasional, tanpa ada hubungan timbal balik secara khusus ya. Karena kalau ada hubungan timbal balik secara khusus itu namanya adalah tarif preferensial atau tarif yang berdasarkan kesepakatan internasional atau free trade area, seperti itu. Jadi untuk barang-barang yang nilainya di atas 1.500 US dollar ataupun barang-barang yang diajukan dengan PIB, PIB itu apa? PIB itu adalah pemberitahuan impor barang, secara sederhananya seperti itu. Dan PIBK adalah pemberitahuan impor barang khusus, seperti itu. Jadi untuk PIBK sebenarnya mau nilai barangnya di bawah 1.500 US dollar pun boleh diajukan dengan PIB ataupun PIBK. Jadi seperti itu ya teman-teman, ada 3 kelompok yang harus kita ketahui. Nanti kenapa ini kami angkat kepada teman-teman? Karena nanti ada pengguna jasa yang bertanya, Pak, kok tarifnya kami, misalnya ya, dia tuh beli sepatu ya, karena sepatu itu produk yang cukup
seksi, maksudnya produk yang cukup banyak dibeli oleh masyarakat Indonesia ya. Pak, kok kami sepatu kenanya nggak 7,5% sih? Katanya kalau nilainya di atas 3 US dollar dan masih di bawah 1.500 US dollar ataupun sampai dengan 1.500 US dollar, katanya 7,5%, Pak. Kok saya hitung-hitung kenanya 30%, Pak, gitu. Jadi teman-teman bisa jelaskan, oh Pak, ini karena sepatu sehingga tarifnya itu dikeluarkan dari tarif yang flat itu. Jadi ikut ke tarif most favored nation. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Saya mencoba menyampaikan dengan sesederhana mungkin, walaupun tanpa bermaksud untuk menganggap bahwa teman-teman itu belum paham, tidak. Saya percaya kok, karena saya yakin bahwa secara pengalaman, secara kapasitas pasti teman-teman dari Kemenq Prime ini udah tidak usah diragukan sebenarnya. Karena pun kami cukup tahu ya bagaimana kiprah teman-teman BPO ya di dunia kontak center Indonesia itu banyak sekali berprestasi di kontak center yang ada di swasta maupun yang ada di pemerintahan seperti itu. Jadi saya yakin ekspektasi saya tinggi sebenarnya, pasti cepat dan dapat menangkap materi ini dengan sangat baik ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, kita udah tahu historisnya, kita sudah tahu layering-layeringnya. Sekarang kita coba masuk mengenai kenapa sih harus ada tarif khusus atas barang-barang tertentu. Jadi teman-teman, kenapa harus ada tarif khusus ya? Tadi kan udah saya jelaskan ada tas, sepatu, produk tekstil. Itu karena memang produk ini tadi saya bilang merupakan suatu produk yang seksi gitu. Suatu produk yang hampir sering kali ya diimpor ataupun dibeli oleh masyarakat Indonesia. Jadi memang harus ada suatu treatment khusus agar bisa melindungi ya industri-industri kita dalam negeri. Karena memang kan kalau dia kenanya flat 7,5%, padahal kalau dia lewat impor asli lewat kargo itu kenanya kan adalah 30% misalnya kalau sepatu ya. Sebenarnya rentangnya itu dari 5 sampai 30, tapi mayoritas itu sepatu itu ada di angka 25 sampai 30% teman-teman, seperti itu ya. Jadi biar bisa melindungi ataupun biar bisa ada fair treatment ya, perlakuan yang sama antara importir yang mengimpor secara kargo dengan importir yang main di barang kiriman. Karena kalau dia dikenakan 7,5%, untung mereka dong. Padahal kalau dia lewat kargo, dia kenanya 30%, kan berarti dia bisa menghemat berapa puluh persen seperti itu kan. 7,5 dengan 30 bisa menghemat 22,5% kan, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman alasannya kenapa ada tarif khusus. Jadi sederhananya untuk teman-teman ketahui, tarif khusus itu adalah untuk tas, sepatu maupun produk tekstil. Sederhananya seperti itu. Lalu hal yang cukup menjadi banyak pertanyaan oleh pengguna jasa adalah, Pak, kan saya ingin beli buku gimana? Buku sebenarnya juga masuk ke dalam suatu produk khusus ya. Yang ini untuk buku HS 4901 sampai 4904 itu sebenarnya biaya masuknya 0%. Jadi di BTKI-nya adalah 0%. Kan dia pakai MFN ya. MFN kan berarti BTKI. BTKI-nya memang 0% teman-teman. Tapi ada suatu PMK baru. Sebenarnya udah ada sih terkait pembebasan buku ya di PMK yang sebelumnya, tapi dipertegas lagi di PMK nomor 5 tahun 2020. Jadi kalau kita impor buku tuh PPN-nya bebas. Dan menurut PMK 110 tahun 2018, PMK ini adalah mengenai PPH pasal 22 impor ya. PPH impor, pengenaan pajak penghasilan, mohon maaf. Di situ tidak hanya impor saja, karena juga ada, selain impor juga ada tarif-tarif PPH-nya ya. Misalnya kayak kita beli logam mulia di Antam itu ada PPH-nya, dan itu diaturnya di PMK 110 itu tahun 2018. Nah, sederhananya di PMK 110 tahun 2018 itu disebutkan bahwasanya kalau PPN bebas maka PPH pasal 22 impor itu tidak dipungut. Jadi sederhananya kalau kita beli buku itu dia bebas, biaya masuknya 0, PPN-nya bebas, PPH-nya tidak dipungut. PPH pasal 22 impor tidak dipungut. Itu kira-kira teman-teman yang harus diketahui, karena buku ini merupakan suatu produk seksi juga gitu kan. Dan saya yakin juga banyak ditanyakan ya oleh pengguna jasa kepada kita, seperti itu. Ini kira-kira ilustrasinya teman-teman, biar teman-teman nanti bisa tahu ya, karena nanti pasti ada pengguna jasa yang mencoba, Pak tolong dibantu dihitungkan seperti itu ya. Tapi saya yakin karena soft skill-nya teman-teman sudah baik, sebenarnya bisa aja diarahkan terlebih dahulu ke aplikasi Mobile Bea Cukai namanya. Mobile Bea Cukai itu saat ini tersedia di platform Android di Play Store. Di situ ada menu yang namanya adalah kalkulator pabean.
Jadi kita bisa membantu mengestimasikan. Ingat ya, kata kuncinya adalah estimasi. Karena memang kan nanti ada variabel-variabel peubahnya. Jadi tidak selalu sama dengan hasil yang tertera di mobile bea cukai. Kenapa itu tidak sama? Itu bisa dijelaskan kok secara logika. Karena ada variabel-variabel peubahnya. Apa itu variabel peubahnya? Yang pertama, kursnya kan pasti berbeda-beda. Kan kita sudah tahu ya, Menteri Keuangan oleh BKF itu kan setiap pekan di hari Rabu itu menetapkan kurs impor. Kurs impornya saja udah beda-beda. Pasti kan juga hasil perhitungannya kan juga mungkin bisa berbeda seperti itu. Ini teman-teman kalau pengen tahu sederhananya itu di kita itu nilai pabean itu menggunakan Incoterms yakni adalah Cost Insurance Rate CIF. Itu dasarnya di PMK 160 tahun 2010. Jadi tadi nilai barang harus ditambahkan dulu dengan freight-nya atau ongkir lah kata anak-anak zaman sekarang. Lalu juga ditambahkan juga insurance-nya. Jadi dapatlah nilai pabean yang dikalikan terlebih dahulu dengan kurs pajaknya. Yakni adalah kurs pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap pekannya. Oh ya teman-teman, yang mungkin menjadi titik krusialnya dari barang kiriman itu, de minimis di peraturan Menteri Keuangan itu menggunakan satuan mata uang US dollar ya. Jadi banyak yang bertanya, misalnya Pak, kami kan beli barangnya dari Cina misalnya, kami pakai mata uang selain US dollar, misalnya yuan lah ya, kira-kira contohnya seperti itu. Bagaimana Pak kami pengenaan pajaknya? Sederhana teman-teman, jadi harus dikonversi terlebih dahulu ke US dollar. Konversinya bagaimana? Sesuai dengan kurs pajaknya terlebih dahulu. Jadi dikonversi ke US dollarnya. Kenapa harus ke US dollar, Pak? Karena di peraturan Menteri Keuangannya sederhananya seperti itu. Jadi dikunci satu mata uang saja biar memudahkan perhitungan. Dan juga memang dianggap US dollar itu kan adalah satuan mata uang yang mungkin berlaku secara internasional. Dianggap berpengaruh di internasional. Jadi dipakainya USD. Itu titik krusialnya ya. Jadi jangan sampai salah kita dalam hal mengkonversi ya. Misalnya ada yang bertanya, Pak, kami beli barang 1.000 yuan, berapa sih pajaknya? Jangan 1.000 yuannya itu langsung dikalikan dengan bea masuk, jangan. Tapi harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk US dollar ya. Kira-kira teman-teman seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Itu tadi nilai pabean. Nilai pabean itu digunakan untuk menghitung bea masuk dulu. Kenapa saya bilang bea masuk dulu? Karena sebenarnya PDRI-nya itu bukan lagi dari nilai pabean, tapi sebenarnya dari nilai impor. Kalau teman-teman mungkin pernah belajar perpajakan internasional ataupun baca-baca di PMK 110 tahun 2018, itu nilai impor adalah nilai pabean yang sudah ditambahkan dengan bea masuk dan atau cukai kalaupun ada. Di sini kan kebetulan bea masuknya ada, makanya jadilah nilai impornya yakni adalah 60.000. PPN kan emang kita tadi umumnya PPN kita itu adalah 10%, jadi 6.000. Karena ini nilai barangnya adalah sampai dengan 3 US dollar, maka masuk ke dalam kelompok barang yang pertama tadi. Jadi biaya masuknya bebas, PPN-nya doang yang dikenakan. Makanya kan tadi saya bilang sebenarnya untuk barang kiriman tidak ada yang tidak bayar. Untuk barang kiriman itu nilai berapapun itu kena pajak sekarang seperti itu. Secara sederhana ya. Memang di media sosial itu framingnya bagus ya. Mungkin teman-teman juga udah belajar ilmu komunikasi, jadi kita framingnya adalah 3 US dollar bebas biaya masuk seperti itu. Tapi PPN impornya bayar seperti itu. Itu tadi untuk yang kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua